Selamat pagi, selamat siang, shalom, shalom. Senang sekali kita bisa bertemu lagi. Hari ini saya mau berbicara satu tema baru. Saudara-saudara, mungkin 2 atau 3 kali saya akan khotbahkan ini, yaitu living like donkey. Hidup seperti keledai. Keledai ini adalah binatang tradisional orang-orang Beduin. Orang-orang Beduin itu adalah orang-orang yang nomaden, berpindah-pindah yang ada di padang gurun. Kita bisa pastikan, saudara-saudara, bahwa Bapak Abraham itu orang Beduin. Kita bisa pastikan bahwa orang-orang seperti Yitro, mertuanya Musa, itu adalah orang-orang Beduin yang berpindah-pindah di padang gurun mencari tempat di mana ada air dan rumput untuk ternak mereka. Karena mereka hampir semuanya adalah gembala-gembala domba, kambing, dan tinggalnya di wilderness, di daerah yang liar, ya, di padang gurun. Ini orang-orang Beduin. Ini saya foto di Marah, di Laut Merah, bukan yang topi putih ya, topi kuning. Topi kuning itu peserta tur. Ya, itu yang ibu dan anak di belakang itu, mereka jualan batu-batu indah sekali, batu-batu $1 di sana di Marah. Mungkin minggu depan saya akan membuat sebuah tour ke Israel, saudara-saudara, virtual. Nanti saya bagi linknya kepada saudara gratis, ya. Kalau nanti saya lagi dirancang ini dengan anak-anak di Jakarta, jadi kita akan misalnya pergi ke Danau Galilea, dan saya akan cerita Danau Galilea itu bagaimana. Kita pergi ke mana? Ke Sungai Yordan, saya cerita tentang Sungai Yordan dan selanjutnya. Nanti saya bagikan kepada saudara. Orang-orang Beduin, ya mereka banyak orang yang banyak uang itu hidupnya colorful. Mereka suka yang warna-warna itu dibuat dari batu-batu alam untuk membuat warna-warna. Tetapi yang orang-orang yang di desa itu kumal, saudara ya, kumal. Kalau onta itu seumur hidup tidak pernah mandi. Kalau pelananya onta dicuci 6 bulan 1 kali. Kalau bajunya, bajunya si yang naik keledai atau onta itu dicuci 1 bulan 1 kali. Kalau orang Beduin mungkin mandi, untung kalau 1 minggu 1 kali mandi. Ya makanya kalau kita dekat dengan dia, kita mesti melakukan tindakan ini. Baunya harum, ya? Harumnya mereka. Orang-orang Beduin. Oke. Nah, Bapak Ibu, banyak orang yang menjalani kehidupan ini seperti keledai. Life like donkey. Hidup seperti keledai. Nanti kita lihat bagaimana itu keledai di dalam Alkitab. Apa kata Alkitab tentang keledai? Yang pertama adalah keledai itu binatang dungu, tidak berakal. Mazmur pasal 32 ayat 9a mengatakan, janganlah seperti kuda atau bagal yang tidak berakal. Memang saudara, ada satu penelitian saya lihat di Google, sekelompok ilmuwan dari Inggris mengadakan penelitian dan mengatakan bahwa keledai bukan binatang dungu. Ya, bukanlah binatang dungu. Tapi saudara, dan mereka kasih alasannya segala macam. Tapi Alkitab mengatakan keledai adalah binatang yang tidak berakal. Ada yang mengatakan begini, keledai adalah binatang ketika dilepaskan, dia tidak tahu jalan pulang. Kayak banyak laki-laki tidak tahu jalan pulang. Saudara, dia tahu-tahu jalan ke rumahnya orang lain, dia pergi. Saudara, keledai ini, kalau kita ambil anjing, kita bawa kemana? Lepaskan, dia bisa pulang ke rumah. Kucing, dia bisa pulang ke rumah. Keledai, dia tidak tahu pulang, saudara. Dia pergi dan dia tidak tahu kembali ke rumahnya. Tidak berakal. Manusia harus lebih baik dari hewan. Katakan amin. Ya, harus lebih baik dari binatang. Tidak boleh sama atau seperti binatang. Kenapa? Sebab kita diciptakan menurut gambar Allah. Ya, Anda harus bangga benar-benar menjadi anak-anak Tuhan, karena engkau diciptakan menurut rupa Tuhan. Ya, rupanya
Allah, segambar dengan Allah. Bahkan Kejadian pasal 1 ayat 26 mengatakan Tuhan mau kita berkuasa atas binatang. Ya, berkuasa atas binatang, jauh lebih berharga daripada hewan. Makanya jangan suka bicara sio. Sio apa ngana? Babi. Ih, pantas makan banyak. Ih, di mana-mana juga babi makannya banyak. Oke, tidak ada babi dikasih makan yang enggak diet. Enggak ada, saudara. Babi makannya di mana-mana banyak. Ya, tidak ada sio kita, tidak ada lagi. Kita adalah sio Yesus. Katakan amin. Ya. Banyak orang yang mau meniru binatang. Coba lihat ini. Dia mau meniru binatang, gitu ya. Ini. Ya. Ini apa ini apa itu? Ya. Ya. Ini reptil, ya, manusia reptil. Itu lidahnya dipotong loh. Giginya itu dipotong. Badannya seluruhnya itu ditato. Ini manusia reptil. Ganteng mana? Mirip ya? Mirip lah. Coba lihat ini. Ya. Manusia macan. Tiger man. Ya. Ini adalah satu lagi ini. Ya. Orang ini meninggal pada usia 81 tahun. Dia tato, itu badannya semua ditato, dikasih belang. Kayak apa? Kayak macan gitu ya. Ditato. Saudara-saudara, tidak boleh bertingkah laku seperti binatang. Tapi seringkali manusia itu lebih jahat dari binatang. Coba lihat, kalau singa itu menangkap domba, apalagi kalau masih kecil, atau domba yang baru melahirkan, belum bisa lari dia tangkap, dan dia cabik-cabik, kejam enggak? Enggak, saudara, binatang itu tidak kejam. Tapi coba lihat manusia itu berburu, itu hobi. Ya, bahkan dia buru saja jatuh di mana? Sudah jauh, masih ada yang lain. Ya, manusia itu sangat kejam. Manusia itu binatang itu telanjang. Kemarin KKR di Siladen ada anjing. Banyak anjing di sana. Ya, kenapa mereka telanjang? Mereka tidak punya tailor. Tidak punya tukang menjahit. Binatang itu tidak punya moral. Tapi saudara, bagaimana dengan manusia? Banyak manusia yang telanjang. Dia menganggap itu kebebasan. Tahukah saudara, ada 7 negara di mana telanjang itu tidak dilarang. Nanti saudara lihat di Google. Ya. Bahkan ada hari telanjang internasional. Hari telanjang dunia. Jadi orang pada hari telanjang di tempat-tempat tertentu ya naik telanjang bulat. Kenapa kok dibilang telanjang bulat ya? Tidak telanjang lonjong. Ya. Lalu kemudian, kalau binatang itu berkelahi, tidak punya dendam. Coba manusia. Oh tunggu ngana, tada pangana ya. Saudara-saudara, sakit hati, dendam itu dipunyai oleh manusia. Bahkan saudara, manusia itu menyimpan kesalahan orang. Sekalipun orang itu sudah mati, dia masih simpan kesalahannya. Ya. Manusia, binatang itu kawin-mawin. Biasa saudara, kan tidak pernah dia tanya, ada anjing ketemu betina, dia tanya, kamu istrinya siapa? Enggak saudara, ya to the point. Tapi manusia, coba lihat, binatang itu tidak pernah mengawini binatang yang masih kecil. Betul ya? Manusia saudara, ada orang yang kawin dengan anak umur 7 tahun. Sudah lebih rendah daripada binatang. Ayub pasal 35 ayat 11 mengatakan yang memberi kita akal budi melebihi binatang di bumi dan hikmat melebihi burung di udara. Kita jauh lebih terhormat daripada hewan. Katakan amin. Tidak boleh hidup sama seperti hewan. Kita lihat apa kata Alkitab tentang keledai, liar dan garang.
Makanya saudara, keledai ini harus dipakaikan tali kekang supaya menurut. Mazmur pasal 26 ayat yang ketiga mengatakan, cemeti untuk kuda, ya, cemeti untuk kuda, kekang untuk keledai, pentung untuk punggung orang bebal, orang yang tidak mau dengar-dengaran, ya, pentungan untuk punggungnya dia. Itu kata Alkitab. Nah, manusia ini memerlukan aturan. Kalau kita tidak ada yang mengatur, hidup kita berantakan. Ada orang masuk, dia lihat lampu merah, dia tancap sampai di ujung ditahan polisi. Polisi bilang, "Ngana anda lihat itu lampu merah?" Kita lihat. "Kenapa ngana masuk?" Kita tidak lihat Bapak. Ya. Kalau dia lihat polisinya, dia tidak melanggar. Karena dia tidak lihat polisinya, maka dia melanggar, gitu ya. Jadi dia taat bukan kepada aturannya, dia lebih takut kepada polisinya. Kita tidak lihat Bapak. Bapak Ibu, coba lihat ini. Parkir sembarangan. Ya. Buang sampah sembarangan. Saya tidak tahu ini apakah ini acting, karena ini untuk foto ini secepat kilat dan mesti pakai kecepatan tertentu, ya. Tapi ada orang model begini. Kelihatan mobilnya mewah, dia pakai lengan panjang, orang ini orang terhormat, tapi tindakannya itu tindakan orang barbar, membuang sampah sembarangan. Sudah lihat ini? Jam karet. Ada jam dan ada goro. Waktu itu terserah Anda. Ini kadang-kadang kita susah sekali, saudara. Kita datang on time, jadi tuan rumah. Kita datang terlambat, malu, ya, jam karet. Luar biasa. Hidup tanpa aturan, saudara. Anak-anak kalau tanpa aturan, orang tua tidak pernah menegur anak, ya hidupnya akan seperti ini. Tidak pernah mau bikin pekerjaan rumah. Kenapa nggak Anda angkat telepon? Kita kok handphone dipakai main sama anak. Itu orang tidak disiplin sama sekali. Ya. Handphone itu dipakai main sama anak. Itu tidak punya disiplin atau tidak punya doi untuk beli untuk anak. Lagi sudah, keledai, ya, mengangkut beban berat. Biasa mengangkut beban berat. Nah, saya mau katakan begini, bahwa seringkali kita harus membebaskan diri dari beban-beban berat. Ibrani pasal 12 ayat 1, karena kita memang mempunyai banyak saksi, bagaikan awan yang mengelilingi kita. Marilah kita menanggalkan semua beban dan dosa yang begitu merintangi kita, dan berlomba dengan tekun dalam perlombaan yang diwajibkan bagi kita. Banyak beban-beban. Bagaimana kita melihat beban orang? Lihat dahinya. Kalau dia begini terus. Ada dua alasan orang begini. Satu, beban berat. Dua, minus. Mata minus maksudnya. Ya, saudara-saudara, jangan ada beban di dalam hidupmu. Siapa sih yang tidak punya beban? Memang siapa di antara kita yang bisa memikirkan hidup kita dan menambah 1 menit usia kita di dunia ini? Tidak ada. Banyak kali saudara, beban-beban itu kita harus serahkan kepada Tuhan. Cerita tentang seorang bapak yang mengangkat kopornya berat, ya, lalu kemudian dia tahan kendaraan, lewatlah sebuah kendaraan, dia naik ke atas dan dia pikul, dia duduk dan dia tetap pikul itu kopornya, setengah mati. Datang kondektur mobil itu dan berkata, "Pak, taruh Jo di lantai." Kenapa Bapak pikul? Biar Jo ini yang tanggung. Ya, oh iya ya, dia ambil dan dia taruh di atas lantai. Bebannya itu diangkat. Bapak Ibu, Tuhan Yesus sudah menanggung beban kita. Amin. Ketika kita berjalan bersama-sama dengan Tuhan, lepaskan beban itu dan serahkan itu kepada Tuhan. Selesai. Hidup kita akan lebih panjang. Ya, ketika beban-beban itu kita berikan kepada Tuhan. Saya mengajak saudara melihat seseorang yang hidupnya sama atau lebih rendah dari keledai, akhir hidupnya. Siapakah orang ini, saudara-saudara? Orang ini bernama Yoyakim bin Yozia. Siapa yang pernah baca di Alkitab nama Yoyakim bin Yozia? Ya, saya kira saudara sudah baca, cuma tidak memperhatikan sehingga dibaca lewat begitu saja. Ada seorang raja Yehuda. Orang ini punya saudara namanya Yoahas, ya, ditangkap oleh Firaun dan dibawa ke Mesir.
Orang ini mempunyai bapak namanya Yosia, ya, Raja Yehuda yang melakukan apa yang benar di hadapan Tuhan, Raja Yosia. Tapi karena dosa yang dilakukan oleh nenek moyang, ya, dari Ahab turun temurun, sampai Yosia pun kena dampak, dia mati, saudara. Yosia itu pun dibunuh. Nah, ini pelajaran bagi kita, saudara, bahwa penting sekali dalam hidup kita ini. Kita mengajarkan tentang iman kepada anak-anak kita, kepada keturunan kita. Penting sekali, saudara-saudara, pendidikan kekristenan itu ada di dalam rumah. Ya, Yoyakim ini nama aslinya adalah Elyakim, diganti oleh Firaun menjadi Yoyakim. Dia memerintah atas Yehuda 11 tahun, ya, pada usia 25 tahun. Coba kita baca 2 Tawari pasal 36 ayat yang ke-6. Nebukadnezar Raja Babel maju melawan dia, membelenggunya dengan rantai tembaga untuk membawanya ke Babel. Pada satu hari, saudara, seorang yang bernama Nebukadnezar Raja Babel yang datang dari timur, ya, di daerah Mesopotamia. Dia datang ke Yerusalem, kemudian menghancurkan Yerusalem, bahkan bait Allah itu pun dihancurkan, saudara-saudara, dan menangkap Yoyakim ini dan membawanya ke Babel. Ya, pertanyaannya adalah apakah yang salah di dalam kehidupan Yoyakim ini? Nomor satu adalah he did evil. Dia melakukan apa yang jahat di mata Tuhan. 2 Raja-Raja pasal 23 ayat 37, melakukan apa yang jahat di mata Tuhan. Bapak Ibu, sekali lagi, kenapa Yoyakim melakukan apa yang jahat di mata Tuhan? Sebab dia menteladani dari nenek moyangnya. Saya mau ulangi cerita ini, sudah. Penting sekali bagi kita untuk melakukan apa yang baik dan mewariskannya itu kepada anak-anak. Bahasa pepatah mengatakan like father, like son, like mother, like daughter. Ya. Kelakuan seorang ayah akan diikuti oleh anak-anak, dan kelakuan seorang ibu akan diikuti oleh anak perempuannya. Jadi kalau orang tua mau anak-anaknya itu menjadi generasi yang tangguh, wariskanlah yaitu karakter kekristenan, etika kekristenan, pendidikan iman kepada anak-anak. Kalau Anda salah berbuat di atas, the next generation itu akan bangkit menjadi generasi yang seperti ini. Yoyakim melakukan apa yang jahat di mata Tuhan. Padahal sebenarnya kalau seorang raja Israel, seorang raja, tugasnya, saudara-saudara, adalah menjadi gembala atas seluruh Yehuda. Ini Raja Yehuda, ya. Pada waktu itu kerajaan Israel sudah pecah menjadi 2, kerajaan utara ibu kotanya Samaria, dan kerajaan selatan ibu kotanya adalah Yerusalem. Yehuda yang kemudian menjadi Yahudi. Oke, orang-orang Yahudi. Dia harus menjadi gembala atas seluruh Yehuda. Dia harus memastikan para imam menyelenggarakan ibadah di dalam bait Allah. Ini tugasnya seorang raja. Yang menyelenggarakan ibadah adalah para imam. Tetapi yang membuat para imam menyelenggarakannya adalah seorang raja. Dan dia harus pastikan seluruh orang Israel menyembah kepada Tuhan yang benar. Bapak Ibu, lalu apa yang salah dengan Yoyakim ini? Ya, no vision. Dia tidak punya visi. Dia diangkat menjadi raja boneka oleh Firaun. Bapak Ibu, ini juga penting bagi kita, seseorang mempunyai visi dalam hidupnya. Apa visi Anda sebagai seorang suami? Apa visimu? Sebagai seorang ibu, apa visimu? Ya, jangan cuma bilang begini, oh visi saya adalah saya punya uang banyak. Itu bukan visi. Semua itu cuma temporary. Apa visi kita? Seorang suami harus memastikan seisi rumahnya menyembah Tuhan. Ini umpamanya begitu ya. Seorang suami, seisi rumahmu harus menyembah kepada Tuhan. Jangan sampai ada satu orang di dalam rumahmu tidak menyembah kepada Tuhan Yesus. Itu visi kita.
Seorang ibu memastikan rumahnya menjadi hunian yang nyaman. Ya, ada kasih di dalam, ada sukacita di dalam, ya saling memperhatikan di dalam. Ya, Pak sudah minum kopi? Umpamanya begitu. Ya, Ma, bagaimana? Ada bahasa-bahasa yang baik di dalam, ada suasana kerajaan Allah di dalamnya. Yang mengerti katakan amin. Ya, di dalam gereja, saudara-saudara. Ya, gereja kita mempunyai visi membawa seluruh jemaat to be like Jesus, menjadi sama seperti Yesus. Dan saya berdoa jemaat-jemaat yang belum pernah hadir di ibadah ya pada hari Minggu, yang masih di rumah-rumah beribadah, Anda jangan jauh dari Tuhan. Jangan sampai imanmu menjadi kendor. Jangan sampai kasihmu kepada Tuhan itu menjadi kendor. Jangan sampai engkau kehilangan kasih mula-mula. Haleluya. Kita punya mimpi bahwa ketika Tuhan datang pada kali yang kedua, kita semua akan diangkat di awan-awan. Maka seringkali ketika saya menyampaikan firman, banyak orang berkata terlalu keras. Tidak mengapa, saudara. Ya, sebab cemeti itu lebih baik daripada rayuan. Oke, saya sedikit sekali berkhotbah tentang hal yang lucu-lucu, yang menyenangkan telinga. Sedikit sekali. Ada juga, saudara, variasi. Tapi saya lebih baik berbicara tentang rapid test rohani. Apakah Anda reaktif atau Anda non-reaktif? Kalau Anda reaktif, puji Tuhan, berarti engkau masih hidup secara rohani. Tapi kalau Anda non-reaktif, engkau mati rohani, dan engkau tidak akan masuk ke dalam kerajaan Allah. Lebih baik, saudara, perkataan keras yang terang-terangan. Ya, barangkali tidak enak bagi daging, tapi itu baik bagi roh kita. Katakan amin. Saudara-saudara, penting sekali kita punya tujuan di dalam hidup kita. Di tempat Anda bekerja, apa tujuan Anda? Mencari uang sebanyak-banyaknya? Saya mau beritahu, uang itu tidak akan pernah cukup di dalam kehidupan kita. Kemarin di doa malam, saya menyampaikan tentang the power of money, kekuasaan uang. Ya, akar segala kejahatan adalah cinta akan uang. Oleh karena memburu uanglah banyak orang yang menyiksa dirinya dengan berbagai-bagai duka. Apa ciri-ciri orang yang memburu uang? Orang yang tidak pernah merasa cukup di dalam hidupnya. Itu memburu uang. Dan biasanya, saudara-saudara, orang yang memburu uang menomorduakan urusan dengan Tuhan dan mengutamakan memburu uang. Yang tersinggung katakan amin. Nah, yang ketiga, saudara ya, Yoyakim ini disrespect God. Dia sama sekali tidak menghormati Tuhan. Pada satu hari, saudara-saudara, Yeremia pasal 36, Tuhan berbicara kepada Yeremia dan menyuruh dia menulis. Lalu Yeremia memanggil seseorang yang bernama Baruk, ya, untuk menulis perkataan firman yang dia sampaikan, yang datangnya dari Tuhan. Nah, sudah ditulis di dalam gulungan-gulungan kertas. Dan kemudian dibawalah kepada Raja Yoyakim. Pada waktu itu bulan 9, waktu bulan penanggalan Ibrani, saya lupa bulan berapa ya, bulan 1 kali, musim dingin pokoknya. Waktu penanggalan Masehi. Saudara-saudara, si Yoyakim ini ada di dalam ruangan perapian supaya hangat. Ada tungku ya, mungkin kayak tungku begitu, ada api yang menyala. Ya, mungkinlah gambarnya seperti di belakang saya ini. Saudara, setiap kali seorang yang bernama Yehudi, ya, Yehudi ini tidak salah tulis ya, bukan Yahudi, Yehudi, bahasa dalam kitab. Setiap kali Yehudi ini membacakan 2-3 lembar, disobeklah sama Yoyakim, dilemparkan ke dalam api. Baca lagi nubuatan Yeremia, ya. Ini nubuatan Yeremia tentang malapetaka yang akan datang kepada kerajaan Yehuda. Disobek lagi, dimasukkan ke dalam api sampai habis gulungan, ya, kitab itu. Saudara, tindakannya ini membuat Tuhan amat sangat marah kepada dia. Kenapa, saudara?
Karena Yoyakim ini sama sekali tidak menghormati Tuhan. Bapak Ibu, jangan sampai kejadian ini menimpa kita. Jangan sampai kita tidak menghormati Tuhan. Sikap tidak menghormati Tuhan adalah mengabaikan firman. Ya, coba baca ini, Yakobus pasal 2 ayat yang ke Yakobus 2 ayat 10. 10. Sebab barang siapa menuruti seluruh hukum itu tetapi mengabaikan satu bagian daripadanya, ia bersalah terhadap seluruhnya. Bapak Ibu, jangan sampai kita mengabaikan firman. Ada orang suka ayat ini, tidak suka ayat ini. Dia suka ayat ini karena berkat, dia tidak suka ayat ini karena korban. Tidak boleh, saudara. Ya, ada seorang anak muda datang kepada Tuhan dan dia bilang begini, apa yang harus aku lakukan untuk memperoleh hidup yang kekal? Tuhan menyampaikan 5 hukum secara horizontal yang bersentuhan dengan sesama. Di Lukas pasal 18. Tuhan bilang jangan mencuri, membunuh, berzinah, berdusta, hormatilah ayah ibumu. Ih, saya sudah lakukan sejak saya masih kecil. Ada 4 hukum secara vertikal yang tidak disampaikan oleh Tuhan Yesus. Karena dia yakin anak muda ini sudah lakukan. Apa 4 hukum ini? Menyembah kepada Tuhan. Ya. Yang kedua adalah jangan membuat patung. Yang ketiga, jangan sujud menyembah kepadanya. Yang keempat, kuduskanlah hari Sabat. Anak muda ini sudah melakukan ini dan melakukan ini. Tapi ini baru 9 hukum. Masih ada 1 hukum. Dan Tuhan tahu anak muda ini tidak lakukan. Apa itu? Mengingini soal uang. Oke? Soal uang. Dan Tuhan bilang kepada dia, oke? Lakukan lagi yang 1 ini. Caranya bagaimana? Juallah seluruh hartamu, bagi-bagikanlah kepada orang miskin. Datanglah kepadaku dan ikutlah aku. Saudara-saudara, ujian yang terakhir bagi anak muda ini tentang melepaskan. Sayang sekali, saudara. Anak muda itu pergi dengan sedih sebab uangnya banyak. Bapak Ibu, ayat ini mengatakan kalau kita melakukan firman Tuhan, tidak boleh ada bagian-bagian yang tidak kita lakukan. Kalau Anda menabur, Anda mengembalikan perpuluhan, Anda beribadah, Anda berdoa, Anda melayani, tapi engkau membenci satu orang dalam hidupmu, engkau tidak sempurna. Lepaskanlah pengampunan, maka engkau akan layak di hadapan Tuhan. Katakan amin. Tidak boleh ada satu firman yang kita tidak lakukan. Lakukanlah semuanya. Ya. Yang kedua, memandang rendah otoritas Tuhan. Ini cerita tentang Zakaria. Tuhan berkata, engkau akan mendapatkan seorang laki-laki, namanya nanti Yohanes. Akan menjadi Nasir Allah. Lalu dia bilang begini, bagaimana aku tahu? Ya, aku ini sudah tua, istriku sudah lanjut usia. Saudara-saudara, dia memandang rendah otoritas Tuhan. Percayalah saudara, kalau Tuhan bilang dia mau memberkati kita, dia pasti berkati kita. Caranya bagaimana? Seringkali kita tidak mengerti. Katakan amin. Seperti kita membangun gedung ini, saudara. Ya, pada satu hari Tuhan kasih tanah. Bagaimana bangunnya? Pokoknya ada caranya Tuhan. Tahu-tahu kita sudah pelan-pelan. Belum punya LED. Waktu masih di bawah. Orang bilang, kapan pindah ke atas? Saya bilang, waktu ada LED. Sudah ada LED. Ya, orang bilang, aduh bagaimana mau naik ke lantai 7, jalan kaki tinggi sekali. Pasang lift. Mana liftnya? Tunggu no. 1 kali lagi saudara. Lift ini sisa cicil 1 kali lagi. Dan sudah setelah itu lunas. Oke? Saudara, jangan pernah memandang rendah otoritas Tuhan. Bagaimana kita sombong kawin, nyanda nama lirik pak kita. Ya, saudara, jangan memandang otoritas Tuhan. Mintalah Tuhan, berikan kepadaku seorang tulang rusuk. Ya, minta kepada Tuhan. Percayalah saudara, Tuhan akan menyediakannya tepat pada waktunya. Lalu, jangan memandang rendah kekudusan Tuhan. Ini cerita tentang Eli, Hofni, dan Pinehas. Orang-orang yang melayani di kemah Tuhan di Silo. Dan
saudara, anak-anak Eli melakukan kejahatan di dalam kemah Tuhan. Ya, saudara, kita tahu ceritanya, kedua anaknya ini kemudian mati, tabut perjanjian dibawa oleh orang Filistin. Dan kemudian ketika Eli mendengarkannya itu, Eli jatuh dan kemudian juga ikut mati. Jangan pernah memandang rendah kekudusan Tuhan. Makanya setiap kali sebelum beribadah, ketika doa persiapan ibadah raya, saya selalu berdoa, Tuhan kuduskan kami, ampuni kami kalau ada perbuatan kami yang keliru. Setiap kali kita ada dalam perjamuan, pegang roti di tangan kanan, anggur di tangan kiri. Saya selalu doa, Tuhan ampuni kami. Kalau kami benci kepada orang lain, ampuni kami Tuhan. Supaya perjamuan kudus ini menjadi berkat di dalam hidup kami. Dalam nama Tuhan Yesus. Saudara-saudara, sebelum Anda tidur kalau malam, doalah, Tuhan ampuni aku. Kalau ada perbuatanku sepanjang hari ini yang mendukakan hati Tuhan, ampuni aku Tuhan. Biarlah aku layak untuk hidup di hadapan-Mu. Katakan amin. Ya. Lalu yang keempat, yang terakhir adalah memandang rendah melayani Tuhan. Ya, pelayanan kepada Tuhan. Ini cerita tentang Mikal, istri Daud, yang ketika Daud menenggahkan tahtanya, mahkotanya, dan tongkat kerajaannya, dan kemudian memakai pakaian rakyat, dan menari-nari di hadapan Tuhan, sambil membawa korban persembahan. Lalu kemudian Mikal lihat, waduh, Raja Israel, ya, menghinakan dirinya menjadi sama dengan hamba. Saudara, dari 8 wanita mandul yang ada di dalam Alkitab, satu-satunya yang tidak punya anak adalah Mikal bin Saul. Ya, Sarah punya anak, Ribka punya anak, Rahel punya anak, ya, perempuan Sunem punya anak, istri Manoah melahirkan Simson, Hana melahirkan Samuel, lalu kemudian Elisabeth melahirkan Yohanes Pembaptis. 7 wanita mandul dalam Alkitab melahirkan anak, tapi Mikal bin Saul seumur hidupnya dia tidak punya anak. Karena dia salah memandang rendah pelayanan. Apa akibatnya, saudara-saudara? Ya, bagi Yoyakim, coba dibaca ayat ini. Yeremia 22 ayat 18. Sebab itu beginilah firman Tuhan mengenai Yoyakim bin Yosia Raja Yehuda. Orang tidak akan meratapi dia. Aduhai abangku, aduhai kakakku. Orang tidak akan menangisi dia. Aduhai Tuan, aduhai Sri Paduka. Saudara-saudara, apa yang terjadi dengan Yoyakim ini di akhir hidupnya? Ya, dia akan dikubur secara penguburan keledai, diseret dan dilemparkan keluar pintu-pintu gerbang Yerusalem. Tragis sekali, saudara-saudara, bagi seorang raja. Ya, ulang ya. Ini raja ini semakin buram, semakin buram, semakin buram, semakin buram, sampai lebih rendah daripada seekor keledai. Ya, saudara-saudara, dia dikuburkan tanpa kehormatan, tidak dikumpulkan kepada kuburan nenek moyangnya. Karena bagi orang-orang Israel, saudara, dikumpulkan kepada bersama-sama dengan kuburan nenek moyangnya itu adalah sebuah kehormatan besar. Makanya ketika Yakub mau meninggal, dia bilang kepada Yusuf, ya, jangan lupa, kuburkanlah aku, ya, bersama-sama dengan ayahku Abraham di Gua Makpelah. Maka hari ini, saudara, kalau nanti punya kesempatan kita pergi ke Israel dan kita bisa pergi ke Hebron. Ya, di Hebron itu ada 3 kuburan. Yang pertama adalah kuburan Abraham dan Sarah, kuburan Ishak dan Ribka, dan kuburan Yakub dan Leah. Karena Rahel itu dikuburkan di Bethlehem. Ya, waktu dia melahirkan Benyamin, dia mati dan dikuburkan di Bethlehem, ada sampai sekarang. Jadi 3 orang ini, saudara, dikumpulkan kembali kepada nenek moyangnya. Yoyakim tidak mengalami ini, saudara, ya. Dia mengalami satu kehinaan yang luar biasa. Hidupnya sama seperti keledai. Sekali lagi, biarlah kita yang hadir pada hari ini mendengarkan firman Tuhan, saudara-saudara yang ada di rumah-rumah.
Mari kita menjaga kehormatan Tuhan dalam hidup kita.